Berikutnya, wa khamisuha, dan yang kelimanya al-janabatu, yakni junub. Nah, di sini dikatakan 5 yang mewajibkan mandi: mati, haid, nifas, melahirkan, junub. Kan 5 nih. Tapi junub ini pecah 2. Junub ini dibuat cabangnya jadi 2. Pertama keluar mani, yang kedua berhubungan badan. Dua-duanya disebut junub. Ada orang tidur mimpi keluar mani, orangnya disebut junub. Ada orang melakukan hubungan badan suami istri walaupun tidak keluar mani, maka orangnya, baik si suami atau si istri, disebut sebagai junub, orang yang tengah mengalami junub. Jadi janabah atau junub ini bisa terhasil wa tahsulu, dan terjadilah junub itu imma ada kalanya bi khurujil mani, dengan keluarnya mani. Nah, dengan keluarnya mani. Nah, di sini syarahnya panjang, hanya saja yang perlu diperhatikan, mani itu ciri-cirinya bagaimana? Mani itu ciri-cirinya bagaimana? Jangan sampai tidak paham, tidak bisa membedakan mana mani dan mana yang bukan mani. Mani cirinya yang pertama yakhruju bitadafuq, keluarnya itu dengan ada sentakan, dengan ada apa bahasa Indonesia, pokoknya sentakan lah, tidak macam air kencing yang ngalir gitu saja. Dia itu keluarnya ada tersentak-sentak begitu, tadafuq. Di dalam surah At-Tariq dikatakan khuliqa mimma'in dafiq. Nah, dia itu diciptakan, yakni manusia itu diciptakan dari air yang tersentak, air yang terpancar. Nah, itu maksudnya adalah mani, karena mani keluarnya seperti itu sifatnya. Nah, kalau dia keluarnya seperti itu, bisa sadar, bisa tahulah kita bahwa itu adalah mani. Yang kedua, ciri mani itu adalah auladzatin bi khurujihi, atau dengan, mohon maaf bahasanya, dengan ada kelezatan, dengan ada kenikmatan ketika keluarnya itu. Kemudian dilanjutkan di sini dikatakan wa yalzamuhu ma futuruz zakar, dan dengannya akan lemas, akan apa bahasa kita, melemahlah. Nah, kalau seandainya itu keluar, itu cirinya mani. Keluar dengan rasa yang nikmat, namun nanti akhirnya akan membuat stamina menurun. Nah, lowbat agak badan setelah itu. Nah, jadi itu cirinya. Jadi kalau seandainya ini ada dan dia itu memang keluarnya ketika syahwat berada di puncaknya. Nah, karena nanti diperhatikan, yang keluar dari kemaluan manusia selain air kencing itu ada 3. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Mani, mazi, wadi. Yang mewajibkan mandi itu hanya mani saja. Mazi tidak mewajibkan mandi. Mazi ini hukumnya sama seperti air kencing, najis, dan orang yang mengeluarkannya wajib istinja, cebok saja, tidak wajib mandi. Begitu juga wadi. Wadi ini juga hukumnya sama seperti air kencing, yang kalau dia keluar itu najis dan orangnya wajib istinja saja, tidak wajib mandi. Nah, bagaimana cara membedakannya? Mani tadi itu tadafuq, ada sentakan, terpancar. Kemudian ada rasa nikmat yang setelahnya akan menyebabkan lemas dan dia memang keluar di puncak syahwat. Yang kedua mazi. Mazi itu biasanya keluar ketika syahwat mulai naik tapi belum di puncak. Mohon maaf bahasa saya, ini belajar fikih nih. Nah, mau tak mau yang penting hukum bisa difahami. Kebanyakan terjadi pada diri perempuan. Ketika syahwatnya mulai naik, maka mohon maaf, farajnya atau kemaluannya akan mengeluarkan cairan yang membasahi situ tadi itu. Maka ini disebut dengan mazi juga. Nah, ini disebut dengan mazi. Nah, itu tidak mewajibkan mandi kalau bukan sentakan-sentakan yang keluar hanya mengalir seperti itu saja. Biasa kalau di laki-laki, dia itu mengiringi keluarnya air kencing. Air kencing udah habis, keluar dia.
agak berwarna putih. Nah, itu hukumnya sama seperti air kencing, tidak mewajibkan mandi. Kemudian wadi ini biasa keluar di saat terlalu letih, terlalu lelah, ataupun karena mengangkat benda yang begitu berat. Maka ini najis, tidak mewajibkan mandi, tapi orangnya wajib istinja. Dan bisalah insya Allah membedakan. Nah, supaya nggak tersalah menghukumi. Nah, seandainya ada kasus ada orang tertidur, merasa tak bermimpi, merasa tak ingat apa yang terjadi, tapi tiba-tiba dia dapati ada basah di celana atau di sarungnya. Dia bingung, ini mani apa mazi? Kalau mani kok kayaknya tak ada mimpinya, tapi kalau mazi ya mungkin juga mani. Bimbang betul, ragu betul bagaimana cara menyikapinya. Maka agama mengatakan terserah dia mau pilih salah satu dari yang mana. Memang samar, tak bisa dia bedakan, kecuali dia bisa bedakan ya, dari aromanya atau dari tanda-tandanya mungkin dia bisa bedakan. Kalau mani itu baunya kayak putih telur, kalau ada bau kayak putih telur itu berarti mani. Ini tak nampak, pokoknya udah basah dicium tak ada baunya, tapi ini pasti salah satu. Kalau nggak mazi ya mani, maka silahkan dia anggap itu mani. Kalau mani, maka celananya suci, karena mani itu bukan najis. Tapi orangnya wajib mandi. Celananya tak wajib dicuci, tapi orangnya wajib mandi. Malas mandi, udahlah anggap mazi saja. Silahkan dianggap mazi. Orangnya tak wajib mandi, tapi celananya wajib dicuci. Ya berimbang juga, nyuci celana sama mandi kira-kira enakan mana? Nah, karena mazi itu najis. Jadi kalau seandainya kejadian seperti itu, silahkan pilih mau yang mana. Kalau dia memang tak bisa membedakan. Nah, itulah ciri daripada mani tadi. Di sini dikatakan aurihi ajinin, atau bisa dia dapati ada bau adonan tepung ketika basah. Nah, atau bau putih telur ketika kering. Aurihi bayadi baydin jaffan, atau tercium aroma putih telur ketika dia kering. Itu satu hal yang menyebabkan orang itu junub, yakni keluar mani, baik karena sebab mimpi, atau karena sebab memandang yang membangkitkan syahwat, atau dengan sebab menyentuh yang membangkitkan syahwat. Maka ini orangnya disebut sebagai orang yang junub. Nah, jadi haram hukumnya memandang kepada perkara yang membangkitkan syahwat. Jangan dilihat wanita kalau itu bisa membangkitkan syahwat. Jangan dilihat video, film, apapun yang bisa membangkitkan syahwat. Kemudian juga jangan disentuh yang membangkitkan syahwat. Ada yang halal dilihat, dipandang kalau membangkitkan syahwat, itu adalah istri sendiri. Kalau itu tak masalah, sentuhlah, pandanglah. Karena kalaupun seandainya kejadian keterusan, maka hasilnya adalah ibadah dan pahala. Rasulullah katakan, fi bud'i ahadikum, atau fi bud'i zaujain, di antara atau di apa bahasa kita, di kemaluan daripada dua orang sepasang suami istri, sedekah. Di situ ada sedekah. Artinya kalau suami istri melakukan hubungan badan, maka dia dianggap sedang beribadah dan berpahala. Sahabat keheranan, loh, ibadah tuh biasanya sesuatu yang gak enak, kan begitu. Sholat kan ditolak tuh sama nafsu. Puasa, nafsu kan gak mau melakukan itu. Itu biasanya ibadah begitu. Nah, ini hubungan suami istri itu memang cocok sama nafsu. Kenapa bisa jadi ibadah? Maka kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya dia luapkan nafsu itu kepada yang bukan istrinya? Ya dia berdosa. Masa lawannya jadi nggak berpahala? Katanya begitu. Nah, jadi ketika dia melakukan itu di tempat yang dihalalkan, dia mendapatkan pahala. Tuh istimewanya. Nah, yang belum nikah, nikahlah. Masya Allah. Nah, satu hal yang menjadi cocok bagi nafsu ternyata dinilai pahala. Ngaji tentang mandi wajib, ujung-ujungnya nyuruh nikah. Berikutnya, wa imma bi ilajil hasyafati au qadriha. Yang kedua yang menyebabkan seorang itu junub adalah bi ilajil hasyafati au qadriha,
dengan, mohon maaf bahasanya, dengan memasukkan hasyafah, nah, atau yang seukuran hasyafah fi farjin, kepada kemaluan. Ketika bahasa Rasulullah itu memang luar biasa, tak ada tanding lah. Ini saya mau membahasakannya sulit. Mau dibilang hubungan badan, mau dibilang begini begitu, rasanya sulit. Ya hubungan badan sampai sebatas mana, begini begitu segala macam. Bahasa Rasulullah jelas betul. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila telah bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Tak tabu, nyebutnya itu tak payah. Kalau dibilang masuk begini begitu segala macam, nah, di lidah berat, di telinga tak enak didengar. Tapi bahasa Rasulullah itu luar biasa. Kalau bertemu dua khitan, nyebutnya gampang, tak apa bahasanya? Gampang di telinga, juga gampang disebutkan. Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Tuh, memang lisan baginda Nabi adalah lisan yang fasihnya luar biasa. Bahasanya itu memang bahasa yang sangat-sangat mudah dipahami, namun sangat-sangat mudah untuk diucap. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin bisa bertemu khitan seorang laki-laki dengan khitan seorang perempuan kalau tak masuk. Nah, dulu waktu mengkhitan anak, mohon maaf, itu agak ke dalam, bukan yang di luar situ saja. Kalau anak perempuan itu dikhitan, agak dibuka, agak bagian dalam, supaya khitannya laki-laki bertemu dengan khitannya perempuan adalah dengan ilaj, dengan masuknya dia seukuran hasyafah. Hasyafah itu artinya kepala kemaluan laki-laki. Mohon maaf untuk menjelaskan hukum, niatkan untuk yang seperti itu, bukan untuk yang lain-lain. Nah, kalau seandainya hasyafah belum hilang seluruhnya, paham hasyafah tadi supaya enaklah bahasakannya, kepala kemaluan ya. Kalau masih terlihat sebagiannya, belum hilang seluruhnya, maka belum wajib mandi. Tapi kalau sudah lenyap seukuran hasyafah, sudah tidak lagi terlihat hasyafahnya, walaupun tidak keluar mani, maka wajib mandi. Nah, baik laki-laki ataupun perempuannya. Nah, udah pahamlah nih dengan ini tadi. Fi farjin, di kemaluan, walau duburan, mohon maaf kembali bahasanya, walaupun bukan di jalan yang seharusnya. Seandainya ada orang melakukan hubungan kepada pasangan yang halal tapi haram, pasangannya halal tapi hubungannya haram, bisa tuh? Bisa. Pertama, dia lakukan hubungan ketika istrinya sedang haid, itu istri halal, tapi melakukan hubungan saat sedang haid itu haram. Dosa besar kalau melakukan hubungan di saat istri sedang haid. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan dia bersedekah 1 dinar, sunnah. Di mazhab lain diwajibkan. Maka jangan pernah melakukan hubungan badan di saat istri sedang haid. Atau sudah berhenti darah haidnya tapi belum mandi wajib, itu juga nggak boleh. Nunggu mandi wajib dulu barulah boleh dilakukan hubungan. Itu pasangannya halal tapi hubungannya haram. Yang kedua, pasangannya halal hubungannya haram adalah dia melakukan hubungan min duburiha, dari arah belakang, dari lubang duburnya. Ini haram, berdosa, bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar. Nah, jadi itu tadi tak boleh dilakukan. Tapi seandainya, naudzubillah, seandainya dilakukan, maka dua-duanya tetap wajib mandi. Mohon maaf, pembahasan lagi yang seperti ini ya, dibaca di kitab seperti itu, walaupun banyak masih anak-anak yang belum menikah. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti, karena takutnya sudah menikah baru tahu udah kejadian nanti, oh rupanya haram, payah juga. Jadi untuk bekal lah, atau gitu. Nah, terkamu ini maksud Ustadz kemarin tuh rupanya yang tak boleh tuh, jadi jangan dibuat. Nah, bukan bebas, walaupun itu istriku, terserahku mau bagaimana, tidak ada aturan yang dipegang dalam syariat kita ini. Jadi walaupun seandainya yang seperti itu tetap wajib mandi. Nah, au farji mayitin, ataupun kemaluan mayit, dia menjimak mayit, dizinahinya mayit, ya Allah, wajib mandi. Orangnya saja, yang hidup saja, mayitnya tak usah pala diulang mandi. Nah,
mayitnya udah tak ada lagi mukallaf, tak ada lagi beban hukum. Ada orang melakukan tuh, kisah udah sering kita dengar tuh ya. Nah, di zaman Rasulullah ada pernah kita ceritakan juga. Ketika ada seseorang di depan pintu Rasulullah menangis luar biasa, tangisannya itu sampai luar biasa betul. Nah, tiba-tiba Sayyidina Umar masuk ke rumah Rasulullah dalam keadaan menangis. Rasulullah bertanya, Umar, apa yang membuatmu menangis? Ya Rasulullah, di depan rumahmu ada seorang pemuda menangis. Aku tak tahu kenapa, tapi melihatnya menangis, aku pun terpancing menangis. Ya sudah, suruh masuk. Suruh masuk pemuda tadi. Kenapa kau menangis? Kata Rasulullah, aku melakukan dosa yang sangat-sangat besar, luar biasa. Apa dosanya? Kata pemuda tadi, malu aku menceritakan ya Rasulullah, karena tak layak engkau mendengarnya. Mendengar itu Rasulullah agak meninggi nadanya. Kau malu cerita kepadaku, tapi kau tak malu kepada Allah ketika melakukannya. Itu gimana? Nah, masa malu cerita sama aku, tapi waktu kau melakukan kau gak malu sama Allah? Akhirnya dia ceritakan, aku adalah seorang penggali kubur, tapi aku adalah orang miskin. Maka setiap aku menggali kubur, begitu jenazah masuk, aku perhatikan kain kafannya masih bersih atau masih bagus atau sudah buruk. Kalau kain kafannya masih bagus, ku tandai kuburannya, orang pulang malamnya ku datang lagi, ku bongkar, ku ambil kain kafannya, ku cuci bersih, ku jual. Sampai setingkat itu orang susahnya di zaman Rasulullah. Nah, lalu pada suatu saat aku menggali kuburan, ada satu jenazah masuk, ku lihat kain kafannya masih bagus. Nah, maka ku tandai. Malamnya aku datang, ku bongkar kuburannya, ku ambil kain kafannya. Ternyata isi yang ada di dalam kain kafan itu jenazah wanita yang walaupun sudah meninggal dunia, cantik luar biasa, masih sangat bisa membangkitkan syahwat. Maka ketika itu aku tergoda setan, naudzubillah, aku zinahilah mayit perempuan tadi itu. Mendengar itu merah padam muka Rasulullah. Karena itu dosa belum pernah didengar oleh baginda Nabi. Baru ini ada orang menzinahi mayit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini orang selain beraninya luar biasa, dosanya juga besar. Nah, anak-anak sekarang lewat kuburan aja lari. Ini sampai menggali kuburan, sampai melakukan itu kepada mayit. Nah, akhirnya setelah itu Rasulullah memerah wajahnya, pergi. Aku tak mau melihatmu lagi. Kau melakukan dosa yang begitu besar. Nangis kembali luar biasa. Kenapa? Karena niatnya mau bertobat, ternyata malah diusir oleh baginda Nabi. Itu datang ke rumah Rasulullah, ingin mengakui dosanya dan ingin dibimbing untuk bertobat, tapi malah diusir. Lalu tak lama datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, Tuhanmu kirim salam kepadamu. Dan dia bertanya, ampunan itu milikmu atau milik Allah? Maka Nabi Muhammad berkata, ampunan itu milik Allah. Lalu kenapa kau tidak mengampuni orang itu? Kenapa kau tidak memberikan sesuatu yang milik Allah, yang itu bukan milikmu, padahal Allah sudah mengampuninya? Maka ketika itu Rasulullah katakan, wahai Umar, kejar pemuda tadi, katakan bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Kita belum punya dosa sampai sebanyak itu, jadi jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Dosa kita nggak sampai sebanyak itu, dosa kita tidak sebesar itu. Nah, maka bersihkan, segera taubat. Nah, itu tadi. Maka kalau itu kejadian, itu kan kejadian tuh, orangnya wajib mandi, yang hidup si mayitnya tak usah pala dimandikan lagi. Jadi ini hukumnya. Au bahimatin, ataupun mohon maaf, hubungan badan tadi itu dia lakukan kepada hewan. Sekarang nih zaman dah tak benar. Udah banyak hal-hal yang di luar nalar manusia terjadi. Bahasanya ityanul bahaim. Ityanul bahaim, dia zinahi, dia hubungan dengan hewan, dengan kambing, dengan lembu. Bahkan di sini walau samakatan, walaupun dia melakukannya dengan samak, dengan ikan. Saya diceritain sama orang Kuala Tanjung. Di sana dulu ada jermal. Jermal atau jermal? Rumah di tengah laut. Di situ berbulan-bulan tinggalnya. Nanti datang kapal ngasih makanan, ngasih keperluan hidupnya, dia kasih ikan, balik lagi. Begitulah sendirian. Nah, ketika sudah ada dorongan syahwat, dia bingung hendak bagaimana. Ternyata ini cerita orang sana, dia ambil ikan pari. Nah, dia zinahilah ikan pari tadi.
Ternyata sialnya, bahasa kita itulah su'ul khotimah jadinya kesannya. Ikan pari tadi itu lagi hamil, ada anaknya di dalam. Waktu dia lakukan, disengat meninggal dunia di saat itu ceritanya. Nah, itu seandainya kejadian ada orang melakukan hubungan badan dengan kambing begitu, walaupun dengan kambing, tetap dia wajib mandi. Binatangnya tak usah kalau dimandikan. Nah, binatang tidak mukallaf, sama. Nah, wah kambingku junub buat enggak, ada cerita begitu. Nah, ini hukum yang memang luar biasa. Banyak sudut pandang sisi sana sini. Kalau ada orang laki perempuan belum menikah melakukan hubungan badan, fikih taharahnya, ini laki wajib mandi, ini perempuan wajib mandi. Pasangan zina ini sama-sama wajib mandi, itu fikih taharahnya, kan begitu. Kalau fikih jinayatnya, fikih hududnya, ini laki-laki kalau dua-dua belum pernah menikah ya. Kalau dua-dua belum pernah menikah, ini laki-laki dicambuk 100 kali, perempuan dicambuk 100 kali, habis itu diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Na'udzubillah, misal di daerah ini asingkan, suatu ke Medan, suatu ke Siantar, setahun, setelahnya balik lagi supaya orang udah lupa kisah mereka. Nah, itu fikih hududnya. Tapi kalau sudah menikah, pasangan selingkuh, yang sini sudah menikah, sini sudah menikah, melakukan hubungan badan, maka dua-duanya dirajam, tanam sampai ukuran kepala, atau ditahan badannya supaya tak bergerak, dilempari batu sampai mati. Nah, fikih pernikahannya bagaimana? Kalau seandainya ada dua orang yang melakukan hubungan badan, kalau misalnya yang perempuan ini sifatnya mukrohah, dipaksa, mohon maaf bahasanya diperkosa, maka si laki-laki wajib membayar mahar. Bukan artinya dia menjadi suaminya, tapi harga diri wanita itu tetap ada bayarannya. Maka wajib dia bayar mahar kepada si perempuan yang dia paksa, padahal perempuan itu tak mau tadi. Biasanya perempuan begitu berapa maharnya? 20 juta, 30 juta wajib kasih. Tapi kalau mau sama mau, maka tak ada kewajiban si laki-laki bayar mahar. Maka perempuan itu mahal, bernilai tinggi harga dirinya ketika dia jaga harga dirinya. Tapi ketika dia jual murah, dia obral harga dirinya, maka dia pun tak ada nilainya di mata Islam. Tak wajib si laki-laki tadi membayar apapun kepada si perempuan. Wajibkah laki-laki ini bertanggung jawab? Tidak. Tak ada urusan yang seperti itu. Ya udah, zina udah. Apakah ada tuntutan, wah laki-laki ini harus menikahi perempuan ini? Tidak. Nah, kalau sekarang habis berzina, hukumannya dinikahkan. Senang lah orang. Bahkan itu jadi senjata kadang bagi sebagian laki perempuan, lajang gadis yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Na'udzubillah, banyak yang pakai cara itu untuk supaya bisa menikah. Bang, kalau aku kau hamili pasti kau disuruh nikah sama aku. Gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukan dicambuk 100 kali, bukan diasingkan setahun, tapi malah disuruh nikah. Nah, na'udzubillah. Maka kalau ada yang bilang hukum Islam itu kejam bagaimana begini, tidak akan ada yang bisa mengganti kebijakan atau kebagusan daripada hukum Islam. Nah, jadi walaupun seandainya terjadi seperti itu, bahkan seandainya yang melakukan itu laki sama laki homoseksual, masuklah lewat dubur, dua-duanya wajib mandi. Ini hukumnya. Nah, walau ma'ahailin kasifin, mohon maaf, walaupun dengan pelapis atau dengan lapis yang tebal. Walaupun ada laki perempuan melakukan hubungan badan, tapi mohon maaf, kemaluan laki-lakinya dilapisi. Nah, kan sekarang ada alat supaya tidak hamil, dipakai itu yang seperti itu. Itu apakah wajib mandi? Tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi walaupun berlapis seperti itu. Nah, wa tahsulul janabatu aidan bi ru'yatil mani fi thawbihi aw firashin lam yanamu fihi ghairuhu.
Dan juga dia wajib mandi kalau dia melihat ada mani di pembaringannya atau ada mani di pakaiannya, yang mana di pembaringannya nggak ada orang lain, tidak ada orang lain yang wajib yang tidur di situ. Kalau misalnya dia tidur di situ, kawannya juga tidur di situ, lalu kemudian setelahnya bangun, kawannya pulang, dia tengok oh ada mani, ini dari punya aku atau punya kawanku. Nah, maka ini nanti nggak wajib mandi. Kenapa? Karena ada keraguan. Tapi kalau cuma dia saja yang tidur di situ, tak ada orang lain, lalu dia dapati ada mani, maka wajiblah dia mandi. Nah, kemudian wa yahrumu bil janabati ma yahrumu bil hadasi wa muqsun fil masjidi wa taraddudun fihi li ghairi udrin. Kalau bagi orang yang junub itu haram baginya 6 perkara. Apa-apa yang haram dengan orang yang berhadas kecil dan berdiam di masjid, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Kalau dia cuma junub, bukan haid, bukan nifas ya, junub, baru melakukan hubungan badan tapi belum mandi wajib, atau keluar mani tapi belum mandi wajib, ini yang haram 6. Tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh menyentuh Quran, tak boleh membawa Al-Quran, tak boleh berdiam di masjid, dan tak boleh juga dia itu membaca Al-Quran dengan niat membaca. Tapi kalau dia masuk dari satu pintu masjid, keluar dari pintu yang sana, itu boleh. Wanita haid pun boleh masuk dari satu pintu, berjalan tanpa berhenti, keluar dari pintu sana, itu boleh. Tapi kalau duduk diam macam kita nih haram, tak boleh. Mohon maaf, ibu-ibu udah tahu hukumnya. Mana tahu sesekali pingin ngaji, pas pula datang darah haidnya, maka jangan duduk di sini. Duduklah, mungkin bagus juga kalau BKM sediakan kursi plastik di sana. Kalau teras masih hukum masjid, jadi sana tempat parkir mobil, nah tempat parkir kereta sejajar sama mobil, duduk di situ supaya bisa tetap dengar kaji. Nah, supaya tetap dengar kaji. Nah, duduk di situ. Nah, karena kenapa? Karena memang yang mengaji ini penting, tapi tak boleh kita berdiam di dalam masjid. Nah, jadi kalau pas memang kebetulan lagi haid, nggak usah libur, datang saja. Nanti insya Allah BKM mungkin bisalah sediakan tempat duduk apa di situ, mungkin 3 atau 4 kursi plastik, duduk bisa mendengarkan kajian. Kalau ada ngelihat perempuan ketika kajian, nah duduknya di luar di halaman seperti itu mendengarkan kajian, itu berarti perempuan ngaji. Dia sudah sampai kajinya ke situ. Nah, saya ingat dulu kata orang tua saya. Dulu saya waktu di pesantren, saya minta carikan istri sama orang tua saya. Saya balik dari pesantren harus nikah ya. Balik dari pesantren harus nikah. Nah, jadi waktu itu orang tua saya lah mencari-carikan sana sini. Nah, akhirnya ada satu perempuan dilihat sama ayah saya. Ayah saya ngaji, perempuan itu juga ngaji. Duduknya begitu. Nah, semua pada ngaji, dia parkirkan kereta tepat di depan pintunya karena BKM nggak nyediakan kursi. Dia duduk di atas keretanya, dia tulis. Semua yang dia dengar tuh dia tulis. Diperhatikan sama ayah saya, kok duduk di kereta. Nah, rupanya dia sedang haid. Nah, maka kata ayah saya, udah tua aja lah jadiin istri anak kita. Nah, pengaji itu berarti itu paham. Gara-gara itulah akhirnya dipilihkan tuh saya. Nah, tadi kenapa? Karena pasti ngaji, kalau itu paham. Dia tak duduk di teras, dia duduknya di parkiran kereta. Cuma keretanya didekatkan sama dia ke pintu, dia duduk di situ. Nah, habis itu barulah disediakan sama BKM kursi. Nah, setelah tadi. Jadi ini yang seperti ini dipahami. Kalau misalnya nanti mungkin suaminya sholat di dalam, jangan duduk di teras. Teras itu masih hukum masjid, karena sholat tahiyatul masjid masih boleh di situ. Nah, kita nggak boleh pakai sendal di situ. Nah, tapi kalau parkiran itu bukan hukum masjid lagi. Kalau itu hukum masjid nggak boleh mobil masuk situ, bannya kotor, ngotorin masjid berarti. Sendal nggak boleh situ, meludah nggak boleh situ, buang sampah nggak boleh situ. Sementara halaman kita kan udah boleh buang sampah, udah boleh pakai sendal, berarti itu sudah diniatkan bukan masjid lagi. Tapi kalau teras ini masih hukum masjid. Insyaallah sampai sinilah kaji kita. Mudah-mudahan bisa difahami. Akan datang nanti tentang masalah rukun mandinya.